Di luar bangsal ICU rumah sakit, Zheng Mingyue memandang Zheng Xiaoyi yang terbaring di ICU. Zheng Xiaoyi mengalami kecelakaan mobil dan dikirim ke ICU untuk diselamatkan, tetapi dokter memberitahu Zheng Xiaoyi bahwa otaknya mati karena luka parahnya. Sederhananya, Zheng Xiaoyi mengalami kondisi vegetatif. Ini adalah fakta yang tidak dapat diterima oleh Zheng Mingyue. Ayah, Liang Long ingin berbicara denganmu. Zheng Xiaotian menyerahkan telepon kepada Zheng Mingyue. Diplodocus adalah ular lokal. Bahkan Zheng Mingyue takut pada Liang Long. Dia menjawab telepon, dan suara Liang Long terdengar di telepon. Bos Zheng, saya mendengar bahwa putra Anda Zheng Xiaoyi mengalami kecelakaan mobil. Saya turut berbela-sungkawa. Terima kasih atas perhatian Anda, kata Zheng Mingyue. Tuan Zheng menipu saya sebesar 50 juta yuan di klub pusat danau, dan dia berjanji akan mengembalikan 50 juta yuan kepada saya. Liang Long berkata, sekarang sesuatu terjadi pada Tuan Zheng, saya masih orang yang berakal sehat. Hanya Bos Zheng perlu memberi saya 30 juta yuan. Liang Long, bahkan jika Anda adalah ular lokal, keluarga Zheng saya tidak mudah ditindas. Saya tahu apa yang terjadi di Lake Center Club. Itu adalah kerugianmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan hubungan anakku. Zheng Mingyue berkata dengan dingin, aku bisa memberimu 10 juta, tapi aku punya syarat, yaitu menghancurkan bocah malang bernama Chen Yang. Oke, sepakat. Liang Long menyetujui dengan gembira. Chen Yang baru saja kembali ke rumah sambil mendukung Tang Sueyun. Tang Sueyun telah melingkarkan lengannya di leher Chen Yang, dan bibir merahnya menempel di bibir Chen Yang. Efek obat ini bertahan lama. Hingga kini, hal itu belum hilang. Panas sekali. Setelah Tang Sueyun mencium Chen Yang, dia sudah melepas pakaiannya dengan kedua tangannya dan hendak terus menyeret celana dalamnya. Namun, Chen Yang mengambil Tang Sueyun dari pinggang dan berjalan ke kamar tidur. Kamu sangat cemas. Tang Sueyun mengaitkan tangan kanannya ke leher Chen Yang, matanya menawan seperti sutra. Saat ini, Tang Sueyun masih terlihat seperti ratu bangsawan yang ingin dicintai. Di dalam kamar Tang Sueyun, berdebar, Chen Yang melemparkan Tang Sueyun ke tempat tidur. Obat ini terlalu kuat. Chen Yang berkata, tetaplah di sini dan aku akan membuatkanmu sup untuk membangunkanmu. Chen Yang berbalik dan hendak pergi, tetapi Tang Sueyun sudah berdiri dan mulai memeluk Chen Yang dari belakang, bibirnya mengusap pipi Chen Yang, aku tidak tahu segalanya, Chen Yang, aku ingin. Kamu, Fiuh. Kata-kata ini membuat Chen Yang hampir kehilangan kendali. Tidak banyak pria yang bisa menahan diri untuk tidak bersikap impulsif setelah mendengar kata-kata ini dari Tang Sueyun. Hal yang sama berlaku untuk Chen Yang. Mendengar kata-kata Tang Sueyun, Chen Yang tiba-tiba berbalik, memeluk tubuh halus Tang Sueyun dengan kedua tangannya, dan mencium bibirnya dengan tidak sabar. Berdebar, keduanya jatuh ke tempat tidur. Pada saat ini, Chen Yang hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, inilah yang diminta Tang Sueyun. Namun saat keduanya berciuman dengan penuh gairah di tempat tidur, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Chen Yang terkejut dan tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Aku akan melihat siapa yang datang. Chen Yang khawatir orang tuanya akan datang, dia sudah memberitahu orang tuanya bahwa dia dan Tang Sueyun telah pindah ke sini. Jika orang tuanya melihat Chen Yang dan Tang Sueyun bermesraan, tidak ada cara untuk menjelaskannya. Chen Yang membuka pintu, dan yang berdiri di depan pintu adalah Lin Zhenmin. Di mana presidennya? Lin Zhenmin bertanya. Di kamar tidur, jawab Chen Yang. Mata Lin Zhenmin menyapu wajah Chen Yang, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung pergi ke kamar tidur. Ketika Lin Zhenmin membuka pintu kamar tidur, dia tercengang. Bang! Lin Zhenmin langsung menutup pintu. Chen Yang berjalan ke pintu, mata gelap Lin Zhenmin menatap Chen Yang, pria tercela. Chen Yang ingin berbicara, tetapi pintu yang ditutup Lin Zhenmin terbuka lagi, dan Tang Sueyun, yang hanya mengenakan pakaian dalam, keluar dari dalam ruangan. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Yang. Dia dibius oleh Zheng Xiaoyi, dan efek obatnya belum hilang. Saya mencoba membantunya bangun, kata Chen Yang. Huff. Lin Zhenmin mendengus dingin, jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Chen Yang. Chen Yang berhenti menjelaskan dan membawa Tang Sueyun ke kamar tidur setelah mengetuk beberapa titik akupuntur pada Tang Sueyun. Tang Sueyun akhirnya tenang. Dia akan baik-baik saja ketika dia bangun. Chen Yang mengambil sebotol air dari lemari es dan menyerahkannya kepada Lin Zhenmin yang sedang duduk di sofa.
Dia duduk di sebelah Lin Zhenmin. Lin Zhenmin mengambil air mineral, menyesapnya, dan memandang Chen Yang, lalu mengapa Anda tidak membantu Presiden mengobatinya lebih awal dan memastikan Anda kembali ke kamar? Anda hanya memiliki motif egois dan ingin mengambil keuntungan dari yang lain. Saya bersalah. Saya benar-benar tidak tahu seperti itu. Chen Yang memasang ekspresi polos di wajahnya. Aku tidak percaya padamu, kata Lin Zhenmin. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda tidak mempercayai saya. Chen Yang mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Lin Zhenmin. Bagaimanapun, saya bukan pria sejati di hati Anda, jadi anggap saja saya cabul. Bentak. Lin Zhenmin langsung memukul tangan Chen Yang. Singkirkan tanganmu. Chen Yang melepaskan tangannya dengan jujur. Ketika Tang Sueyun bangun, dia menemukannya terbaring di tempat tidurnya. Tiba-tiba teringat apa yang terjadi sebelumnya, Tang Sueyun segera melihat pakaiannya, tidak masalah jika dia tidak melihatnya, dia sangat ketakutan hingga dia berteriak. Chen Yang membuka pintu, ada apa? Aku, di mana pakaianku? Tang Sueyun menutupi tubuhnya dengan selimut, mengapa aku hanya mengenakan pakaian dalam? Apakah kamu mengambil keuntungan dari bahaya orang lain? Sayang, kita adalah suami istri, bukankah wajar jika kita bermesraan? Chen Yang berkata dengan sengaja, sekarang kamu milikku, kamu. Fiuh. Tiba-tiba, Tang Sueyun mengeluarkan belati dari bawah bantal. Brengsek, aku akan membunuhmu. Tang Sueyun tidak peduli bahwa dia hanya mengenakan pakaian dalam, memegang belati dan melompat dari tempat tidur. Sepertinya dia benar-benar ingin membunuh Chen Yang. Saat ini, Lin Zhenmin berlari masuk dan berdiri di depan Chen Yang. Presiden, Anda sendiri yang melepas pakaian Anda. Lin Zhenmin berkata, ketika saya datang ke sini, Anda melepas pakaian Anda. Saya menutup pintu, tetapi Anda tetap melepas pakaian Anda dan bergegas keluar. Saya dapat membuktikan bahwa Chen Yang tidak memanfaatkan orang-orang dalam bahaya. Untuk sesaat Tang Sueyun tidak punya wajah untuk bertemu Chen Yang. Dia merasakan pipinya memanas ketika dia berpikir untuk melepas pakaiannya di depan Chen Yang. Itu pasti karena obatnya. Dia tidak bersalah. Tang Sueyun terus menghibur dirinya sendiri. Bel pintu berbunyi. Orang yang datang kali ini adalah Bai Wanxing. Sueyun, sesuatu yang besar telah terjadi. Bai Wanxing melihat Tang Sueyun dan segera meraih tangan Tang Sueyun. Zheng Xiaoyi itu telah menjadi sayuran. Ini adalah hal paling membahagiakan yang didengar Tang Sueyun hari ini. Ini adalah balasannya. Tang Sueyun berkata, saya masih ingin memanggil polisi. Mereka benar-benar menyerang saya. Jika Chen Yang tidak datang tepat waktu, saya mungkin. Tang Sueyun melirik Chen Yang, memikirkan dia dan Chen Yang ada rona merah yang tak bisa dijelaskan di pipi saat mereka terlihat mesra. Ketika Bai Wanxing melihat reaksi Tang Sueyun, dia tiba-tiba berkata, apakah kamu mengambil keuntungan dari suami nominalmu? Itu tidak buruk. Kamu akhirnya menjadi seorang wanita. Jangan bicara omong kosong. Tang Sueyun langsung merasa malu. Tersipu malu, dia melirik Chen Yang dan berkata, Chen Yang, tolong kirim sekretaris Lin kembali. Tang Sueyun ingin mengirim Chen Yang pergi. Chen Yang juga memperhatikan, mengambil mantelnya, dan turun bersama Lin Zhenmin. Mobil Lin Zhenmin adalah mobil domestik berwarna putih sebagai sekretaris ketua grup, dia terlalu rendah hati. Lin Zhenmin membuka pintu mobil, saya pergi dulu, jaga presiden dengan baik. Namun yang mengejutkan Lin Zhenmin, Chen Yang membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Sueyun memintaku untuk mengantarmu pulang. Tentu saja aku harus mendengarkan Sueyun. Chen Yang mengencangkan sabuk pengamannya dan bersandar, aku belum tahu cara mengemudi. Mari kita belajar mengemudi. Sekretaris Lin, ayo kita mengemudi. Lin Zhenmin menyalakan mobil dan meninggalkan Repulse Bay. Sekretaris Lin, bisakah Anda memasak? Chen Yang, yang duduk di kursi penumpang, tiba-tiba bertanya. Ya, tapi tidak terlalu enak, kata Lin Zhenmin jalan. Kalau begitu ayo makan di rumahmu hari ini. Apakah kamu masih berhutang makan padaku? Chen Yang berkata, jangan khawatir, aku akan memasak hari ini dan membiarkanmu mencicipi masakanku. Keluargaku kecil, jadi mungkin tidak terlalu nyaman. Kata Lin Zhenmin. Kecil. Seberapa kecil? Kata Chen Yang. Ini hanya cocok untuk ditinggali satu orang, kata Lin Zhenmin. Chen Yang mengira Lin Zhenmin tidak ingin dia pergi, jadi dia mengatakan ini. Menurut pendapatan Lin Zhenmin, membeli rumah seluas lebih dari 100 meter persegi di pelosok kota Zonghai bukanlah masalah,
sedangkan untuk rumah di pusat kota harganya sangat mahal, mulai dari beberapa juta bahkan puluhan jutaan. Ketika Chen Yang tiba di rumah Lin Zhenmin, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Lin Zhenmin adalah benar. Rumah Lin Zhenmin terletak di sebuah komunitas tua, dengan luas sekitar 30 meter persegi, mirip dengan rumah Chen Yang. Apakah ini benar-benar rumahmu? Chen Yang berdiri di depan pintu dan menatap Lin Zhenmin dengan ragu. Baiklah. Lin Zhenmin masuk dan menggantungkan tasnya pada pengait di pintu. Apakah kamu mau masuk? Tentu saja. Chen Yang masuk. Rumah Lin Zhenmin didekorasi dengan sangat sederhana, ada dapur dan kamar mandi saat masuk, ada tempat tidur single di dalam, dan pakaian Lin Zhenmin digantung di jendela. Meski areanya kecil, Lin Zhenmin menjaganya tetap bersih dan terasa sangat hangat. Sekretaris Lin, Sueyun dan saya akan memberi Anda kenaikan gaji nanti. Kata Chen Yang, Tuan Tang telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Lin Zhenmin melepas mantelnya dan menggantungnya di rak pakaian. Saya hanya punya mie instan dan kimchi di rumah. Saya biasanya makan di perusahaan dan tidak ada makanan di rumah. Aku akan ganti baju yang lain, ayo makan di luar. Apakah ada pasar sayur di dekat sini? Tanya Chen Yang. Ada pasar kecil di sebelahnya, kata Lin Zhenmin. Kalau begitu aku akan berkeliling dan kamu menungguku di rumah, kata Chen Yang. Begitu Chen Yang keluar, Lin Zhenmin mengganti baju. Dia mengganti rok yang memeluk pinggulnya dan mengenakan rok tali ikat yang pas di pinggang. Saat ini, Lin Zhenmin bukan lagi sekretaris presiden yang seksi dan cakap, tetapi seorang gadis yang murni dan lembut di rumah. Perubahan Lin Zhenmin membuat Chen Yang tertegun. Jika aku tidak melihatmu keluar rumah dengan mataku sendiri, aku akan mengira aku telah bertemu saudara kembarmu. Aku sangat sibuk bekerja dan jarang punya waktu pergi keluar membeli bahan makanan. Lin Zhenmin berkata, saya ingin mencobanya hari ini. Masih terlihat bagus seperti ini. Chen yang sangat berterus terang, cara Anda berdandan di perusahaan membuat pria tidak bisa untuk mengendalikan diri. Ada beberapa pria yang tidak suka melihat Anda mengenakan rok yang memeluk pinggul. Itu terlihat sangat seksi. Bagaimana denganmu? Kata Lin Zhenmin. Aku juga menyukainya, kata Chen Yang. Apakah Anda tidak khawatir kalau CEO akan cemburu? Tuan Tang Anda tidak menyukai saya. Chen Yang berkata, jika saya tidak menyelamatkan kakeknya, bagaimana dia bisa menyukai anak laki-laki malang seperti saya? Saya tahu diri. Sekretaris Lin, bukankah seharusnya Anda memegang tangan saya dan menghibur saya sekarang? Ini adalah bagaimana hal itu dilakukan di serial TV yang pernah saya lihat. Puff. Lin Zhenmin tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Chen Yang, apakah ini baik-baik saja? Biar ku beritahu, ibuku hanya ingin aku menemukan gadis lembut di sebelah sepertimu sebagai istriku. Chen Yang berkata, ya, ayo buatlah perjanjian. Setelah 1 tahun, jika kamu belum menikah, aku akan menikahimu. Tapi aku tidak ingin menikah dengan pria yang sudah menikah, kata Lin Zhenmin. Tidak apa-apa jika pernikahan palsu. Akta nikahnya asli atau palsu? Asli, kata Chen Yang. Ini luar biasa, itu artinya pria yang sudah menikah. Lin Zhenmin dan Chen Yang bercanda ketika tiba-tiba seorang pria berusia sekitar 34 atau 5 tahun keluar dari taksi. Setelah pria itu turun dari mobil, dia berjalan menuju Lin Zhenmin. Begitu Lin Zhenmin melihat pria ini, senyuman di wajahnya menghilang seketika, dan tangan yang memegang lengan Chen Yang mengendur. Zhenmin, kupikir aku salah melihatnya tadi. Aku tidak menyangka kamu menjadi seperti gadis rumahan hari ini, cantik sekali. Saat pria itu berbicara, dia mengulurkan tangannya, seolah ingin memeluk Lin Zhenmin. Namun wajah Lin Zhenmin menjadi gelap dan dia berkata dengan tidak senang, kakak ipar, apa yang kamu minta dariku? Pria itu berhenti dan berkata tanpa daya, Zhenmin, bukankah aku datang kepadamu untuk meminjam uang? Kakakmu meminjam uang darimu beberapa hari yang lalu. Semua uang dalam keluarga telah dihabiskan, dan biaya sekolah anak-anakku belum dilunasi. Perusahaanku tidak dapat membayar uang itu. Aku benar-benar tidak punya pilihan selain memintamu meminjam sejumlah uang untuk mengatasi kesulitan saat ini terlebih dahulu. Saya akan memberikannya kepada saudara perempuan saya. Kalau tidak percaya telepon dan tanyakan. Lin Zhenmin hendak menelepon, tetapi pria itu buru-buru berkata, Zhenmin, tolong jangan menelepon saudara perempuanmu. Sebenarnya, dia sebenarnya ditipu uang.
Ini sangat memalukan. Jika Anda bertanya padanya, dia tidak akan berani mengatakan apapun. Saya hanya akan meminjam 3.000 yuan untuk melewati bulan ini. Anda mengatakan hal yang sama bulan lalu, kata Lin Zhenmin. Saya berjanji ini yang terakhir kalinya. Pria itu berkata, adikmu suka makan kue osmanthus dari sisi selatan jalan. Ketika saya ingin membeli kue osmanthus untuk adikmu, saya menyadari bahwa saya kehabisan uang. 3.000, kan? Saya akan mentransfernya. Kata Lin Zhenmin. Tepat ketika Lin Zhenmin hendak mentransfer uang ke Wei Tingjun, Chen yang mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Lin Zhenmin. Kamu tidak bisa meminjam uang ini. Wei Tingjun hendak mengambil uang itu, tetapi saat ini, dia disela oleh orang asing. Pria itu menghentikannya, dan dengan api tak dikenal yang berkobar di dalam hatinya, dia bertanya, siapa kamu? Saya teman Lin Zhenmin, jawab Chen Yang. Ketika Wei Tingjun mendengar apa yang dikatakan Chen Yang, dia langsung memarahi, jangan pedulikan urusan orang lain. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Ini urusan keluarga kita. Urusan Lin Zhenmin adalah urusanku. Chen yang terkejut mendengar kata-kata Wei Tingjun, kata-kata itu membuatnya marah, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk Lin Zhenmin ke dalam pelukannya. Wei Tingjun terkejut. Dia belum pernah mendengar bahwa Lin Zhenmin sedang jatuh cinta, dan memandang Lin Zhenmin, Zhenmin, apa hubunganmu dengannya? Lin Zhenmin menggigit bibirnya dengan ringan dan tidak menjawab. Tapi tidak menjawab berarti menyetujui kata-kata Chen Yang. Wei Tingjun berkata, Zhenmin, meskipun kamu sedang jatuh cinta, kamu tidak bisa mengabaikan aku dan adikmu, kan? Dan keponakan kecilmu, kamu tidak bisa begitu saja melihat keluarga kami memohon. Aku benar-benar tidak punya pilihan, jadi saya meminta Anda untuk meminjam uang. Kakak ipar, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya akan mentransfer uang itu kepada Anda sekarang. Anda dapat membeli kue osmanthus untuk saudara perempuan saya sekarang. Lin Zhenmin mengabaikannya. Halangan Chen Yang dan memilih untuk mentransfer 3.000 yuan kepada saudara iparnya. Terima kasih, kakak ipar. Setelah Wei Tingjun menerima uang itu, senyum puas muncul di wajahnya. Dia menatap Chen Yang, Zhenmin, dengarkan kakak iparku, jangan lakukan ini tipe pria dengan niat jahat, dia akan membunuhmu. Kakak ipar, kami berteman. Kata Lin Zhenmin. Teman. Ketika Wei Tingjun mendengar apa yang dikatakan Lin Zhenmin, dia langsung memutar matanya ke arah Chen Yang, kupikir kalian berdua sedang jatuh cinta, tapi ternyata kalian hanyalah orang bodoh yang suka pamer, aku tidak perlu repot-repot berbicara dengan orang bodoh seperti itu, Zhenmin, kembalilah ke rumah untuk makan malam, adikmu merindukanmu. Saya sangat sibuk, kata Lin Zhenmin. Oke, silakan, aku pergi dulu. Wei Tingjun menyalakan rokok dan berjalan menuju persimpangan. Chen yang melirik Lin Zhenmin dan berkata, Sekretaris Lin, saya benar-benar tidak dapat memahami Anda. Anda adalah orang yang sangat cerdas, mengapa Anda tidak dapat melihat bahwa saudara ipar Anda tidak dapat diandalkan? Dia tidak meminjam uang darimu tapi jelas-jelas meminta uang. Saya tahu dia meminta uang dari saya, kata Lin Zhenmin. Kalau begitu kamu telah ditipu. Aku melakukannya demi adikku. Lin Zhenmin menatap Chen Yang dengan mata yang rumit, setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan, saudara perempuankulah yang putus sekolah untuk bekerja dan mendukungku. Pergi ke sekolah, semua yang kumiliki sekarang bergantung pada adikku. Tanpa kakakku, tidak akan ada aku. Aku berharap adikku bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Inikah yang kamu sebut menunjukkan cinta pada adikmu? Chen Yang mendengarkan. Ketika Lin Zhenmin mengatakan ini, dia benar-benar terdiam. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam tangan Lin Zhenmin yang tanpa tulang. Ayo, aku akan mengajakmu melihat apakah kakak iparmu akan membelikan kue osmanthus untuk adikmu setelah meminjam uang. Chen Yang dan Lin Zhenmin aku dapat di dalam mobil dan mengikuti taksi Wei Tingjun. Akhirnya Wei Tingjun turun dari mobil di depan KTV. Satpam di pintu masuk KTV itu sepertinya sangat akrab dengan Wei Tingjun. Setelah melihat Wei Tingjun datang, satpam tersebut menyambut Wei Tingjun dengan antusias. Sepertinya kakak iparku masih pengunjung tetap di sini. Chen Yang dan Lin Zhenmin juga turun dari mobil. Ketika mereka melihat Wei Tingjun berjalan ke KTV, Chen Yang melingkarkan lengannya di pinggang Lin Zhenmin, ayo masuk dan lihat. Lin Zhenmin menggigit bibirnya erat-erat. Dia sangat marah saat ini. Jangan marah dulu. Tunggu sampai kamu masuk dan lihat. Chen Yang masuk ke KTV dengan Lin Zhenmin di pelukannya.
Di kamar pribadi KTV, Wei Tingjun dan seorang gadis seksi sedang minum bersama. Kakak Wei, bukankah kakak iparmu meragukanmu? Gadis itu bersandar ke pelukan Wei Tingjun dan meminum segelas anggur di tangannya. Tangan besar Wei Tingjun mengelus paha gadis itu, aku berkata bahwa aku menghabiskan semua uang untuk adiknya. Sebagai kakak iparku, aku merasa sangat kasihan pada adiknya. Bahkan jika aku meminjam lebih banyak uang, si idiot itu tidak akan tahu. Bukankah kakak iparmu bekerja di perusahaan investasi? Pasti ada uang. Gadis itu bertanya sambil tersenyum, bukankah kakak Wei ingin menerima adik iparmu juga? Tentu saja, Wei Tingjun berkata, tetapi kakak ipar saya jauh lebih pintar daripada istri saya. Istri saya tidak pernah membaca buku apapun dan sangat bodoh serta mudah ditipu. Kakak ipar saya tidak mudah ditipu. Kalau begitu gunakan beberapa cara. Aku kenal seorang teman yang ahli menjual obat semacam itu. Jika kamu menjatuhkan adik iparmu, apakah kamu masih takut dia tidak akan mendengarkanmu di masa depan? Gadis itu berkata, adik iparku tidak akan memberiku kesempatan ini, tapi aku bisa mencobanya. Wei Tingjun tergerak. Kalau begitu aku akan menghubungi temanku. Saat gadis itu berbicara, dia benar-benar mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor ponsel temannya. Pada saat ini, pintu KTV tiba-tiba terbuka. Chen Yang dan Lin Zhenmin masuk. Zhenmin, kenapa kamu ada di sini? Ketika Wei Tingjun melihat Lin Zhenmin, dia terkejut. Lin Zhenmin berjalan tepat di depan Wei Tingjun, mengambil segelas anggur di depan Wei Tingjun, dan menuangkan anggur ke wajah Wei Tingjun. Kakak ipar, kamu sangat tidak tahu malu. Lin Zhenmin berkata dengan marah, saya tidak menyangka kamu akan mengambil uang saya, datang ke tempat seperti ini, dan menipu saya akan melakukan ini hal yang tidak tahu malu bagimu. Aku akan beritahu adikku tentang masalah ini. Wei Tingjun disiram minuman ke wajahnya oleh Lin Zhenmin. Dia menyeka minuman di wajahnya dengan tangannya dan tiba-tiba tampak seperti bajingan. Lin Zhenmin, kamu memberiku uang karena kamu merasa kasihan pada adikmu. Begitu uang itu ada di tanganku, aku bisa membelanjakannya sesukaku. Tidakkah kamu ingin memberitahu adikmu tentang aku sekarang? Kalau begitu, ceritakan dan lihat apa yang akan terjadi pada adikmu. Aku sudah lama ingin menceraikannya, itu dia. Dia menolak menceraikanku, dan bahkan berlutut di tanah dan memohon padaku untuk tidak menceraikannya. Jika adikmu setengah cantik darimu, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak membencinya. Cepat dan beritahu dia, aku akan bercerai. Lin Zhenmin mendengar kata-kata Wei Tingjun, dia meletakkan teleponnya kembali. Ketika Wei Tingjun melihat Lin Zhenmin tersentak, dia melanjutkan, kakak ipar, kita adalah satu keluarga. Aku tahu kamu kasihan pada adikmu. Sebenarnya, aku juga punya perasaan terhadap adikmu. Tapi aku juga menyukaimu. Apakah kamu pernah memikirkan kami, jepret? Lin Zhenmin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Wei Tingjun dengan keras. Tak tahu malu. Tamparan di wajah Lin Zhenmin benar-benar membuat Wei Tingjun cemas. Lin Zhenmin, kamu sebenarnya berpikir kamu ini apa? Beraninya kamu memukulku. Wei Tingjun tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Lin Zhenmin dengan keras. Wei Tingjun adalah bajingan. Saat ini, Wei Tingjun mengungkap sifat aslinya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Lin Zhenmin. Tepat ketika tangan Wei Tingjun hendak menyentuh wajah Lin Zhenmin, tangan Chen yang meraih pergelangan tangan Wei Tingjun. Wei Tingjun merasa pergelangan tangannya seperti dijepit oleh alat baja. Sebelum dia bisa mengeluarkan suara, Chen yang hanya menariknya dengan ringan, dan Wei Tingjun dengan kasar ditarik ke tanah oleh Chen Yang. Bang! Wajah Wei Tingjun menyentuh tanah, menjatuhkan gelas dan minuman di atas meja ke tanah. Ah! Pelayan di kamar pribadi berteriak dan berlari keluar dari kamar pribadi. Wei Tingjun terjatuh keras. Saat dia bangun, hidungnya bengkok dan berdarah. Wei Tingjun menutup hidungnya dengan tangan kanannya dan menatap langsung ke arah Chen Yang dan Lin Zhenmin, kamu berani memukulku. Kalian berdua sudah selesai, dan masalah ini tidak bisa dilupakan kali ini. Lin Zhenmin, kamu jangan sombong meski punya uang. Aku akan menggumu membayar kompensasi. Akulah yang memukulmu, dan itu tidak ada hubungannya dengan Lin Zhenmin. Chen yang memandangi tatapan bajingan Wei Tingjun dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu mau memanggil polisi? Aku akan menemanimu, kata Chen yang tidak takut dengan tipuan Wei Tingjun. Oke, ini yang kamu katakan. Jangan pergi jika kamu bisa.
Aku akan menelepon seseorang sekarang. Wei Tingjun justru mengeluarkan ponselnya setelah mendengar kata-kata Chen Yang dan ingin menelepon seseorang. Pada saat ini, beberapa penjaga keamanan bergegas masuk dari luar, dan pemimpinnya adalah saudara laki-laki Liu Jingjing, Liu Yunhu. Siapa yang membuat masalah di sini? Liu Yunhu berteriak keras begitu dia masuk. Begitu Wei Tingjun melihat Liu Yunhu masuk bersama penjaga keamanan, dia segera menunjuk ke arah Chen Yang, Kapten Liu, dialah yang memukuli saya di sini. Anda lihat, hidung saya dibengkokkan olehnya. Saya datang ke sini untuk makan, tapi dia ke sini untuk membuat masalah. Jangan biarkan dia pergi. Yang terbaik adalah memukulnya dengan baik dan membuat dia membayarnya. Ketika Liu Yunhu melihat itu adalah Chen Yang, mulutnya hampir terangkat ke langit, menurutku siapa itu? Ternyata itu Chen Yang. Kamu cukup berani, kamu berani datang ke sini dan menimbulkan masalah. Chen Yang juga tidak menyangka akan bertemu Liu Yunhu di sini. Setelah Liu Yunhu dipecat dari Repulse Bay Property Management, dia bekerja sebagai penjaga keamanan di KTV ini dan juga menjadi kapten keamanan. Ini benar-benar jalan sempit bagi musuh. Saya tidak menimbulkan masalah. Kata Chen Yang. Tidak ada masalah. Liu Yunhu melihat botol anggur dan pecahan kaca di tanah, dan mencibir, Chen, menurutmu aku tidak buta, apa menurutmu aku membuat masalah? Bukankah kamu menjadi menantu keluarga Tang? Kalau begitu bayar saja. Bayar saja 1,5 juta untuk barang-barang yang kamu rusak. 1,5 juta. Liu Yunhu, apakah kamu mencoba memerasku? Chen Yang mencibir. Aku tidak memerasmu. Liu Yunhu berkata langsung, kamu pengecut, beraninya kamu menyerangku. Chen, izinkan saya memperingatkan Anda, jika Anda pindah ke sini, Anda akan siap untuk menghabiskan hidup Anda selanjutnya di ranjang rumah sakit. Sikap Liu Yunhu sangat sombong. Wei Tingjun mengipasi api di sebelahnya, Kapten Liu, jangan bicara omong kosong padanya. Untuk orang seperti dia, pukul dia dulu dan kendurkan kulitnya, dan dia akan menjadi jujur. Lin Zhenmin khawatir segalanya akan menjadi serius, jadi dia tiba-tiba berkata, saya di sini untuk mengganti kerugian di sini, tetapi itu harus merupakan kompensasi yang masuk akal. Saya ingin bertemu manajer Anda. Manajernya tidak ada di sini, jadi saya bertanggung jawab penuh atas semuanya di sini. Liu Yunhu berkata dengan arogan, saya Liu Yunhu, Kapten Keamanan. Semua barang di KTV kami adalah barang impor. Jumlahnya hanya 10.000 lebih. Sedangkan untuk anggur, bahkan lebih dari 100.000. Jika Anda menghitung barang-barang yang Anda hancurkan, 500.000 tidaklah banyak. Ini pemerasan. Lin Zhenmin berkata dengan serius, saya bisa menelepon polisi. Lin Zhenmin mengambil telepon dan benar-benar berencana untuk memanggil polisi. Ketika Liu Yunhu melihat situasi ini, dia bergegas ke Lin Zhenmin, mencoba mengambil telepon Lin Zhenmin. Tetapi ketika dia bergegas, Chen yang mengulurkan kakinya dan tersandung. Sedikit. Plop Liu Yunhu seperti anjing yang memakan kotoran dan jatuh di depan Chen Yang. Dia bangkit dari tanah dan menatap Chen Yang dengan garang, Chen Yang, kamu berani untuk menjebakku. Jika kalian ingin keluar dari sini dengan baik, teman-teman, hajar dia sampai babak belur. Beberapa penjaga keamanan hendak bergegas. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, Zhu Yanwen masuk dari luar. Liu Yunhu mengira Zhu Yanwen hanyalah tamu biasa KTV, dan berkata dengan tidak sabar, itu bukan urusanmu, cepat pergi. Ini temanku. Kenapa itu bukan urusanku? Zhu Yanwen menghampiri Chen Yang dan menepuk bahu Chen Yang, kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Chen Yang memiliki kesan yang baik terhadap Zhu Yanwen, kebetulan sekali. Apa yang terjadi? Zhu Yanwen bertanya. Saya memecahkan beberapa gelas dan sebotol anggur. Mereka memeras saya sebesar 500.000 yuan. Chen Yang berkata dengan tenang, saya mencoba berunding dengan mereka. Zhu Yanwen melihat ekspresi malu Liu Yunhu dan tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata, masuk akal, Chen Yang. Dia menoleh ke Liu Yunhu, saya pikir inilah jalan yang harus ditempuh. Barang-barang ini hanya bernilai 1 atau 2.000. Ini saya membayarnya, dan untuk biaya pengobatan Anda, saya juga membayarnya. 1 atau 2.000. Siapa kamu, pamer di sini? Liu Yunhu sangat marah. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan untuk mengalahkan Chen Yang dengan kejam. Setelah mendengar kata-kata Zhu Yanwen, Liu Yunhu segera mengutuk, kamu cepatlah pergi. Zhu Yanwen dimarahi oleh Liu Yunhu, tetapi dia tidak marah,
dan masih ada senyuman di wajahnya. Oke, anggap saja aku sedang pamer. Saat dia berbicara, Zhu Yanwen menelepon seseorang. Tidak lama setelah Zhu Yanwen meletakkan teleponnya, dia mendengar suara langkah kaki. Bos KTV berlari ke kamar pribadi dengan terengah-engah. Bos, Liu Yunhu tidak menyangka bosnya akan datang. Begitu dia berteriak, bosnya sudah mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Liu Yunhu dengan keras. Bentak, Liu Yunhu ditampar dan jatuh ke tanah. Liu Yunhu, keluar dari sini sekarang juga, dan jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau aku akan mematahkan kakimu. Bos ini awalnya adalah seorang gangster. Di masa lalu, dia sombong dan mendominasi di depan Liu Yunhu dan karyawan lainnya, dan dia sangat berkuasa di dunia. Tanda seru. Namun kini bos KTV tersebut terlihat seperti cucu di depan Zhu Yanwen. Liu Yunhu disuruh segera keluar tanpa memberi kesempatan pada Liu Yunhu untuk mengucapkan sepatah kata pun. Liu Yunhu tidak berani berkata apa-apa, menutupi wajahnya dan berlari keluar seperti anjing tersesat. Bosnya tersenyum menyanjung, Tuan Zhu, apakah Anda puas? Zhu Yanwen hanya mengangguk dan menoleh ke Chen Yang, Saudara Chen, kita jarang bertemu di sini, mengapa Anda tidak datang ke tempat saya dan minum bersama? Ayo ngobrol, masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Chen Yang menatap Wei Tingjun, yang hendak menyelinap pergi, apakah kamu berencana untuk menyelinap pergi begitu saja? Kamu seharusnya berbicara baik-baik dengan Sekretaris Lin tentang urusan keluarga Anda. Wei Tingjun berhenti, dengan senyuman tersanjung di wajahnya, Zhenmin, aku akan kembali membeli kue osmanthus beraroma manis untuk adikmu. Ingatlah untuk pulang untuk makan malam nanti. Lin Zhenmin merasa jijik dengan wajah Wei Tingjun dan tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun pada semua. Ketika Wei Tingjun melihat Lin Zhenmin seperti ini, dia diam-diam bahagia. Dia hendak pergi, tetapi dia tidak menyangka Chen yang akan berkata, karena Sekretaris Lin tidak bisa kejam, biarkan aku melakukannya untukmu. Chen yang berencana untuk mengambil tindakan, tetapi Zhu Yanwen menghentikan Chen yang dan berkata, ini adalah KTV. Jika Anda memukul orang di sini, itu akan berdampak buruk. Wei Tingjun khawatir Chen yang akan menyerangnya begitu saja, sekarang, tapi dia sebenarnya sangat takut pada Chen Yang. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Zhu Yanwen, dia mengira Zhu Yanwen berbicara mewakilinya, dan diam-diam merasa bahagia. Namun detik berikutnya, Zhu Yanwen berkata, tapi saya bisa meminta bos di sini untuk mematahkan salah satu kakinya dan mengatakan dia menyebabkan masalah di sini. Jika saudara Chen masih belum puas, dia dapat mematahkan kaki lainnya juga. Itu ide yang oke juga. Chen yang langsung setuju. Zhu Yanwen melirik ke arah bos, dan bos KTV segera mengerti apa yang dimaksud Zhu Yanwen, seret dia ke belakang dan patahkan kakinya. Plop, ketika Wei Tingjun mendengar ini, kakinya menjadi lemah dan dia langsung berlutut. Boom, boom, boom. Dia terus bersujud kepada Chen Yang. Saya salah, tolong ampuni saya. Chen Yang acuh tak acuh. Tidak perlu bersimpati dengan orang seperti Wei Tingjun. Ketika Wei Tingjun melihat Chen Yang tidak bereaksi, dia memohon lagi pada Lin Zhenmin, Zhenmin, tolong bantu saya. Saya benar-benar salah. Saya bersumpah demi Tuhan, saya tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan memperlakukan adikmu dengan sepenuh hati. Jika aku memperlakukan adikmu dengan buruk, aku akan disambar petir dan mati dengan mengenaskan. Wei Tingjun bersumpah di depan umum untuk menyelamatkan kakinya. Lin Zhenmin berhati lembut. Dia tidak berhati lembut pada Wei Tingjun, tapi kasihan pada adiknya. Dia berharap Wei Tingjun bisa memperlakukan adiknya dengan baik. Chen Yang, tolong selamatkan dia kali ini. Lin Zhenmin memohon. Oke, Chen Yang berkata, kalau begitu demi Sekretaris Lin, biarkan dia pergi. Tapi Wei Tingjun, tolong dengarkan aku. Jika ada waktu berikutnya, maka kamu harus bersiap untuk menghabiskan sisa hidupmu di rumah sakit. Bersiaplah. Keluar. Begitu Chen Yang mengucapkan kata-kata ini, Wei Tingjun segera berdiri dan lari. Dia khawatir jika dia berlari terlalu lambat, Chen Yang akan berubah pikiran. Chen Yang dan Lin Zhenmin meninggalkan KTV. Zhu Yanwen memperhatikan keduanya pergi, dan dia mengeluarkan ponselnya. Membuat panggilan telepon. Gu Bingqi, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu tidak mengambil tindakan, Chen Yang akan benar-benar mati. Dia baru saja berhubungan seks dengan seorang wanita cantik dengan bagian depan menonjol dan sosok seksi. Bukankah itu Tang Sueyun?
Suara dingin Gu Bingqi datang dari telepon. Tentu saja bukan Tang Xueyun. Zhu Yanwen berkata, apakah saya akan menggambarkan Tang Xueyun sebagai depan dan belakang? Tang Xueyun harus digambarkan sebagai kecantikan yang memikat semua makhluk hidup. Bagaimana denganku? Gu Bingqi bertanya, lihat saja vas yang tidak dapat digunakan. Kata Zhu Yanwen. Gu Bingqi menutup telepon. Zhu Yanwen tersenyum. Ran Hui marah tampaknya Chen yang memiliki beberapa keterampilan dan mampu merayu Gu Bingqi. Lin Zhenmin dan Chen yang sedang berjalan di jalan. Sebenarnya, saya tahu bahwa kakak ipar saya memiliki karakter yang buruk, tetapi saudara perempuan saya sangat menyayangi kakak ipar saya, dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Lin Zhenmin berkata, kamu boleh menertawakanku karena bodoh, tapi aku hanya punya satu saudara perempuan seperti ini. Aku hanya berharap dia bisa hidup bahagia, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Pada titik ini, Lin Zhenmin tiba-tiba mulai menangis. Chen yang meletakkan tangannya di bahu Lin Zhenmin, jika kamu ingin menangis, aku bisa meminjamkan bahuku kepadamu. Tidak perlu. Lin Zhenmin mengambil tisu dan menyeka air mata dari wajahnya, pengalamanku memberitahuku bahwa ketika seorang wanita berada dalam kondisi paling rentan, dia akan membiarkan pria memanfaatkannya. Ini benar. Chen yang berkata, aku hampir bisa memelukmu. Jika aku lebih menghiburmu, aku bisa menjatuhkanmu malam ini. Hei, kamu masih bisa memahami pikiranku. Nakal. Lin Zhenmin tidak mendorong Chen yang menjauh, ayo pergi, aku mengizinkanmu mengantarku pulang. Tangan Chen yang dengan lembut memeluk Lin Zhenmin. Ketika keduanya hendak memanggil mobil, mereka tiba-tiba mendengar suara marah datang dari depan. Chen Yang dan keduanya Lin Zhenmin penasaran. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan bahwa di depan pintu sebuah klinik medis, sepasang suami istri sedang memarahi klinik medis karena begitu tidak bermoral sehingga ayah mereka tidak bisa disembuhkan sampai mati. Tepat di sebelah mereka, terbaring seorang lelaki tua berusia 60-an. Begitu Lin Zhenmin melihat mayat itu, dia segera menoleh dan berkata kepada Chen Yang, ayo pergi. Takut pada mayat? Chen Yang bertanya. Iya, Lin Zhenmin mengangguk, orang tua saya meninggal secara tidak terduga. Saya melihat tubuh mereka tergeletak di tanah dengan mata kepala sendiri. Sejak itu, saya sangat takut dengan mayat yang tergeletak di tanah. Kalau begitu kamu tunggu di sini. Chen yang dengan lembut menepuk bahu Lin Zhenmin dengan tangannya, aku akan pergi dan membantunya. Bisakah kamu membantunya? Ketika Lin Zhenmin mendengar kata-kata Chen Yang, dia tiba-tiba berpikir bahwa Chen Yang adalah seorang dokter dan bahwa Chen Yang telah membantu pasangan itu mencari keadilan di masa lalu. Lin Zhenmin mengangguk dan berdiri di sana menunggu Chen Yang. Chen Yang berjalan mendekat. Beberapa orang mengawasi, dan Chen Yang berkata dengan lantang, semuanya, beri jalan, saya seorang dokter, izinkan saya datang. Chen Yang datang ke pintu pusat medis. Pada saat ini, seorang gadis cantik berusia 20-an dengan kuncir kuda ganda tersipu dan tangannya dipinggul. Kalian meludahi orang, aku baru saja memberinya obat untuk obati flu, bagaimana pengobatan Tiongkok bisa membunuh orang? Gadis cantik itu berkata dengan marah, kamu hanya bertingkah nakal. Mayat ayahku ada di sini. Dan kamu masih tidak mengakuinya. Pria itu meludah seperti bintang terbang dan menunjuk ke hidung gadis cantik itu, jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, kami akan memanggil polisi dan menangkap Anda, sehingga semua orang tahu bahwa klinik medis ini mengobati penyakit tanpa pandang bulu dan membunuh ayahku. Tepat ketika gadis cantik itu bingung, Chen yang keluar dan berkata, karena kamu membunuh orang, kamu harus memberi kompensasi. Terima kasih saudara telah membantu, kami suami istri mencari keadilan. Pria paruh baya itu berkata. Sama-sama. Chen yang berjongkok dan meletakkan tangannya di bawah hidung lelaki tua yang tergeletak di tanah. Dia sudah lama meninggal. Kalian berdua menyampaikan belasungkawa. Orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian. Saya pikir gadis kecil ini adalah sangat menyedihkan. Dia mungkin tidak punya uang untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Ayo lakukan ini, saya akan membayar kompensasinya. Tapi meletakkan jenazahnya di sini akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, jadi ambillah dan kremasi sekarang. Tidak, pasangan itu menolak secara serempak.